Bab 66. Kamu sedang cemburu. Apakah kamu takut? Melihat ketakutan di matanya, Golden Ye tertawa. Begitu penakut, beraninya kamu menggantikan adik perempuanmu untuk menikah dan memasuki rumah keluarga Ye. Senyumnya jahat, meskipun matanya penuh dengan kedinginan, orang biasa tidak bisa merasakan suhunya. Claire Sen menelan ludah, merasakan aroma yang dia tinggalkan di bibirnya. Dia perlahan berdiri tegak, mata menatapnya dengan serius, tidak takut. Golden Ye menyipitkan matanya, tidak takut. Tidak takut. Claire Sen berkata dengan tegas, Sally pasti tidak akan berniat buruk padamu. Aku membawanya hanya sebagai tamu, aku tidak mengizinkanmu untuk memikirkannya. Kalimat terakhir sepertinya menyentuh hati Golden Ye, tatapannya berhenti sejenak, tidak mengizinkan. Ya. Aku tidak mengizinkannya. Wanita, apakah kamu cemburu? Golden Ye tiba-tiba tertawa rendah. Tawa itu begitu menawan, Claire Sen merasa seperti telinganya terasa sangat nyaman. Orang di depanku tidak hanya terlihat tampan, tetapi juga memiliki keterampilan berciuman yang luar biasa dan suara yang bagus. Tunggu, apa yang dia pikirkan? Siapa yang cemburu? Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyakiti Sally. Mendengar ini, mata Golden Ye menjadi dingin, tiba-tiba dia mendorongnya menjauh. Claire Sen terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah, dia mengangkat kepalanya dan menatap Golden Ye dengan marah. Begitu mempercayai temanmu. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus sedih atas kebodohanmu. Claire Sen mengerutkan kening dan ingin berdebat dengannya, tetapi dia telah berbalik dan pergi dengan kursi roda. Claire Sen marah, tetapi sulit nyaman untuk mengejar dan mengatakan sesuatu, tetapi dalam hatinya dia pasti memilih untuk percaya pada Sally Han. Keduanya sudah saling kenal begitu lama, dan hubungannya sangat baik. Selain itu, bagaimana mungkin Sally Han menyukai Golden Ye? Dia sengaja membuatnya marah. Claire Sen dengan marah pergi mencari baju ganti. Ketika dia telah membersihkan diri, dirinya menjadi mengantuk, jadi dia berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk beristirahat. Ketika dia tidur sampai tidak tahu kapan, dia sepertinya mendengar seseorang bergerak di kamar. Dia merasa agak berisik, di tengah malam seperti ini, siapa ini? Claire Sen membuka matanya dengan tenang, dan tubuh tinggi terlihat di depan matanya, sedikit familiar. Tapi, hanya ada satu punggung. Kelopak matanya terlalu berat, Claire Sen tanpa sadar mengulurkan tangan dan menutupi telinganya, lalu menutup matanya, dan segera tertidur lagi. Asteris. Keesokan harinya, ketika Claire Sen masih tertidur, pelayan itu mengetuk pintu dan memberitahunya bahwa Nona Han ada di sini. Claire Sen baru saja keluar dari selimut, belum tersadar ketika mendengar kata-kata ini, bertanya dengan bingung, Nona Han siapa? Pelayan itu berkedip dan menjelaskan dengan lembut, Nyonya muda kedua, dia adalah teman yang Anda bawa kemarin, kami mendengar bahwa nama keluarganya adalah Han. Mendengar itu, Claire Sen menyadari bahwa Sally lah yang datang. Aku tahu. Setelah kata-kata itu jatuh, Claire Sen berbalik dan berjalan kembali, tetapi merasakan sesuatu yang salah setelah berjalan beberapa langkah. Apa yang Sally lakukan pagi-pagi sekali? Namun, dia bereaksi dengan cepat, berbalik dan berkata, kamu suruh dia menungguku sebentar, dan aku akan segera turun. Baik Nyonya muda kedua. Setelah pelayan pergi, Claire Sen dengan cepat kembali ke depan tempat tidur dan membuka lemari, mengambil pakaian yang dibeli dengan uangnya sendiri di paling sudut, dan ketika hendak pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian, bergegas ke pintu kamar mandi dan menemukan Golden Ye di dalam. Claire Sen sedikit kesulitan, dia tidak bisa memanggilnya untuk keluar secara langsung, dan dia terlalu malu untuk berganti pakaian di luar. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri di sana dan menunggu. Golden Ye meliriknya dan terus melanjutkan gerakan tangannya. Claire Sen menarik napas dalam-dalam dan menunggu dengan sabar. Dia melirik waktu. Setelah beberapa saat, Claire Sen melihat waktu lagi, kemudian melihat Golden Ye, dia belum selesai mandi.
Setelah beberapa saat, Claire Sen mendongak lagi untuk memastikan waktu, dan akhirnya bertanya, kapan kamu selesai? Bisakah kamu sedikit lebih cepat? Sally menunggu dirinya di bawah. Golden Ye seperti tidak mendengarnya, mengabaikannya dan terus mandi. Claire Sen menggigit bibir bawahnya. Golden Ye, apa tidak tahu aku orang cacat? Seberapa cepat yang kamu inginkan? Golden Ye menjawab dengan tiba-tiba. Claire Sen seketika terdiam, dia ingin mengatakan kepadanya bahwa apakah orang cacat itu luar biasa, apakah perlu 10 menit untuk gosok gigi cuci muka. Tapi setelah melihat kakinya yang tak bergerak, Claire Sen masih menelan perkataan yang sudah mencapai bibirnya. Lupakan saja, mengapa dia harus perhitungan dengan orang cacat. Awalnya, kecacatannya sendiri membuatnya mengalami trauma psikologis. Sebagai istrinya, jika dia memukul lukanya lagi, itu benar-benar tidak keterlaluan. Memikirkan hal ini, Claire Sen menekan amarahnya dan bertanya dengan suara rendah, lalu berapa lama lagi kamu akan selesai? Golden Ye mencibir, mendesakku. Claire Sen, tidak, aku hanya bertanya waktu saja. Golden Ye melihat ke belakang dengan dingin, jangan lupakan identitasmu. Claire Sen sangat marah, sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kamar mandi. Setelah menatapnya dengan benci, Claire Sen mengambil pakaiannya dan kembali ke tempat tidur dan duduk. Biasanya tidak melihatnya berada di kamar mandi selama itu, jadi mengapa dia tinggal di kamar mandi selama itu hari ini? Selalu terasa seperti dia melakukannya dengan sengaja. Memikirkan hal ini, Claire Sen tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan Golden Ye padanya tadi malam. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengganti pakaiannya langsung di samping tempat tidur, lagi pula tidak ada yang masuk karena pintu telah ditutup, biarkan Golden Ye berada di kamar mandi sepuasnya. Kecepatan Claire Sen sangat cepat, dia berganti pakaian dengan cepat. Ketika dia berbalik, dia melihat Golden Ye duduk di kursi roda menatapnya, dan dia tidak tahu kapan dia keluar. Claire Sen tanpa sadar membuka matanya lebar-lebar, kapan kamu keluar? Tatapan Golden Ye sedikit dingin, bukankah kamu terus mendesakku? Claire Sen seketika terdiam, saat mendesaknya dia tidak keluar, tidak mendesaknya dia malah keluar. Hanya sekejap mata. Kamu sudah melihatnya. Setelah memikirkannya, Claire Sen masih tidak senang dan bertanya. Meskipun dia baru saja membalikkan punggungnya, tapi bagaimanapun juga tadi telanjang, dan tidak tahu apakah dia melihatnya atau tidak. Memikirkannya, wajah Claire Sen menjadi panas. Golden Ye menatapnya dengan mengejek sambil tersenyum, bagaimana jika aku sudah melihatnya? Mendengar ini, mata Claire Sen melebar, tanpa sadar menggenggam tangannya. Bagaimana jika sudah melihatnya? Bagaimana dia bisa begitu tidak masuk akal? Golden Ye, kamu sangat tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Golden Ye memutar kursi roda ke arahnya, mengangkat alisnya sedikit, tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya untuk menariknya. Claire Sen menolak terlebih dahulu, dan akhirnya meletakkan tangannya di atas pahanya, tubuh mungil itu melengkung lebih dekat ke Golden Ye. Tangannya yang besar dan panas mencubit pinggangnya, apakah ingin membiarkanmu melihat apa yang lebih tidak tahu malu? Wajah Claire Sen sedikit berubah, dia mengangkat tangannya untuk mendorongnya menjauh, lupa bahwa tangannya bertumpu pada kakinya, saat ini ketika menarik tangan yang lain, kekuatan tangan yang menekan kakinya secara alami menjadi lebih lemah. Ditambah dengan perlawanannya, tangannya terpeleset dan benar-benar meluncur ke arah kedua bagian tengah pahanya.